Shalom jemaat yang terkasih dalam Yesus. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujilah Allah kita di tempat yang tinggi, Allah yang penuh kuasa yang telah mengutus anaknya ke dunia untuk tebus dosa kita. Yesus telah menang dari kuasa maut dan bertahta menjadi Raja damai buat segala bangsa dan memerintah selamanya. Puji dan muliakanlah Dia. Mari kita bersama akan masuk di dalam doa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasihanilah kami menurut kasih setiamu. Ampunilah setiap kesalahan kami, sebab kami sadar akan setiap pelanggaran yang kami lakukan. Kami menyesali segala jalan hidup yang mengecewakan dan mendukakan hati-Mu ya Bapa. Kami berterima kasih untuk kesabaran dan belas kasihan yang Bapa berikan kepada kami. Kasih setiamu yang tidak pernah berubah buat kami. Bapa, berikan kami kemampuan untuk mengatasi dan menjalani kehidupan kami, agar kehidupan kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur kalau pagi ini kami diberi kesempatan untuk datang menyembah dan membesarkan nama-Mu. Mohon Roh Kudus menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari bersama dengan seluruh umat percaya dimanapun berada, kita bersama akan mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan bahwa aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari bersama-sama kita akan membacakan firman Tuhan di dalam bacaan bertanggapan, penghiburan dalam penderitaan. Sebab
Aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Bersama-sama. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Mari bersama kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Guru Injil Yunus. Kasih dan setia Tuhan bagai luasnya samudra dan tingginya cakrawala, tidak terbatas dalam hidup kita semua. Dalam situasi apapun, kasih dan penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Damai dan sukacita dari Tuhan akan selalu bersama kita, anak-anaknya yang setia dan hidup dalam jalannya. lebih tinggi
Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami punya kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong memampukan kami mengerti kebenaran-Mu dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu bersukacita di tengah derita. Bapak Ibu saudara-saudari, bersukacita di tengah penderitaan itu bukan perkara yang mudah. Lain halnya kalau kita sedang tidak ada masalah, pekerjaan kita baik-baik saja, keluarga kita aman dan damai-damai saja, dengan mudah kita akan bersukacita. Tetapi berbeda halnya saudara-saudara ketika keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Saat banyak masalah yang kita alami di dalam keluarga, mungkin ada banyak cicilan yang harus dibayar, dan mungkin kita kehilangan pekerjaan kita, atau kita kehilangan orang yang kita sayangi. Tentu tidak mudah bersukacita di dalam situasi yang semacam ini. Bersukacita di tengah derita bukan hal yang mudah. Dan yang lebih tidak mudah lagi adalah saudara, yaitu di tengah derita kita harus memberkati orang lain, memperhatikan orang lain. Artinya ketika kita mengalami kesusahan, kita juga harus memperhatikan orang yang mengalami kesusahan. Ini sesuatu yang tidak gampang untuk dilakukan, karena begini, biasanya kesulitan dan penderitaan hidup seringkali membutakan mata kita terhadap pergumulan terhadap kesulitan orang lain. Tatkala di dalam penderitaan kita akan berkata kepada diri kita sendiri, saudara-saudara, saya ini loh punya banyak masalah, boro-boro mikirin orang lain, mikirin masalah saya sendiri ini sudah umat sekali. Dan sebaliknya saudara, dalam persoalan kita biasanya kita akan berharap orang lain memperhatikan kita dibanding kita memperhatikan mereka. Tapi saudara-saudari, bagaimana saudara-saudara kita bisa bersukacita, bahkan membagikan sukacita itu kepada orang lain di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesusahan yang sedang kita alami. Mari kita bersama-sama membaca di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan yang kelima. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saudara-saudara, saya akan membacakan bagian ini kepada kita sekalian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam bagian ini Paulus sedang mendorong jemaat Korintus untuk membantu orang-orang Kristen di Yerusalem yang saat itu sedang mengalami penderitaan, yang sedang mengalami kesusahan. Dan di sini saudara-saudara, untuk mendorong jemaat Korintus untuk terlibat di dalam pelayanan kasih itu, Paulus mengambil contoh teladan dari jemaat Makedonia yang mengekspresikan iman dan pertobatan itu bukan hanya sekedar ngomong saja, tetapi mereka melakukannya di dalam aksi nyata, perbuatan yang betul-betul nyata, menyatakan kasihnya kepada orang-orang yang memang membutuhkan.
Dan Paulus berharap jemaat Korintus itu bisa terinspirasi melihat, mendengar cerita tentang jemaat Makedonia. Saudara-saudara, jemaat Makedonia itu mengaktualisasikan imannya secara nyata kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, padahal jika dibandingkan dengan orang-orang Korintus, ya, antara Korintus dan Makedonia, maka jemaat Korintus itu jauh lebih berkecukupan, baik secara ekonomi maupun sosial. Sedangkan Makedonia, saudara, mereka itu jemaat yang sama juga dengan orang-orang di Yerusalem. Waktu itu juga mereka mengalami kesusahan. Maka di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dikatakan begini: selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak Ibu saudara-saudari, kondisi jemaat Makedonia yang menderita, saudara, perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi, dalam pelbagai penderitaan. Artinya penderitaannya bukan hanya satu saja, ada banyak penderitaan, dan kondisi yang menderita ini seharusnya bisa jadi alasan saudara-saudara untuk mengatakan, lebih baik diam saja, nggak usah melakukan apa-apa, nggak usah bersimpati, apalagi mau beraksi, melakukan aksi sosial kepada jemaat lain yang juga mengalami persoalan yang sama. Mereka punya alasan, mereka punya landasan seperti itu. Penderitaan yang mereka alami, saudara, juga menjadi alasan yang kuat untuk mengatakan, harusnya kami dong yang ditolong, harusnya kami dong yang dibantu, karena kami juga kesusahan, kami juga kekurangan. Tapi tidak demikian dengan jemaat Makedonia, saudara. Kesusahan yang dialami tidak lantas membuat mereka menjadi orang yang minta dikasihani. Kondisi kesedihan dan penderitaan yang dirasakan itu tak lantas membuat mereka menjadi orang-orang seperti pengemis yang mengemis belas kasihan dari orang-orang lain, saudara. Mari kita perhatikan kembali ayat kedua itu, saudara, dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Wow, saudara, meluap. Meluap artinya itu membanjir keluar. Sukacita itu sudah penuh, tumpah, saudara-saudara. Ini sebuah gambaran yang menyatakan bahwa mereka benar-benar sangat bersukacita, kendati di dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan duka cita. Menderita tapi bersukacita. Ini sesuatu yang paradoks, saudara, ya, sulit dipahami. Bagaimana mungkin kita bersukacita di tengah duka cita kita? Saudara-saudara, kalau kita melihat situasi dari jemaat Makedonia, bukan hanya situasi sosial yang kurang mendukung, tetapi situasi ekonomi juga sangat memprihatinkan, saudara. Di dalam teks yang sudah kita baca, saudara, Paulus menggambarkan jemaat di Makedonia itu dalam kondisi miskin, tapi bukan miskin biasa. Ya, kata-kata di dalam ayat kedua itu dikatakan sangat miskin, saudara. Artinya, saudara, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari saja itu mereka harus bergumul, mereka harus repot untuk itu. Boro-boro untuk menolong orang lain untuk kebutuhan hidup mereka sendiri, mereka harus bergumul. Tetapi menarik apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Meskipun Makedonia miskin harta, tetapi mereka kaya akan kemurahan. Meskipun Makedonia miskin harta, tetapi mereka kaya akan kasih, kaya akan memberi. Saudara, ini paradoks kehidupan yang sangat sulit dinalar, saudara, ya. Bagaimana mungkin orang yang sudah kesulitan hidupnya bisa menolong orang yang juga sedang mengalami kesulitan? Ini malah kontras dengan apa yang terjadi di jemaat Korintus, saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang yang kaya, yang berkelimpahan, tetapi miskin di dalam memberi, miskin di dalam kasih.
Saudara-saudara, Paulus itu menganjurkan orang-orang Kristen itu saudara agar membantu orang-orang percaya yang ada di Yerusalem yang pada waktu itu sedang berada dalam situasi yang tidak mudah karena mereka menderita karena bencana kelaparan yang sangat parah. Ketika Paulus menganjurkan itu kepada orang-orang Kristen, saudara-saudara, menarik sekali karena yang merespons cepat itu adalah Makedonia. Jemaat Makedonia yang notabene adalah orang-orang yang dikatakan di dalam bagian tadi orang-orang yang sangat miskin. Itu merespons dengan cepat, mereka memberi uang, mereka membantu dengan murah hati. Ini kontras dengan jemaat Korintus, saudara-saudara, yang sudah sejak tahun lalu katanya mengatakan ingin membantu tetapi tidak terrealisasikan dengan baik. Oleh karena itu, saudara-saudara, Paulus mengingatkan jemaat Korintus agar mereka terlibat aktif di dalam pelayanan kasih ini. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bagaimana Allah itu mengasihi jemaat Korintus sudah berlimpah kasih Tuhan di dalam kehidupan orang-orang Korintus, dan harusnya mereka juga kasih yang melimpah itu dibagikan, sukacita yang melimpah itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudari, di ayat ke-13 dan ke-14 Paulus berkata kepada orang Korintus, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Saudara-saudari, Paulus mendorong jemaat Korintus untuk menolong orang lain, menolong jemaat yang sedang kesusahan itu. Tetapi jemaat Korintus ini agak lamban di dalam melakukan hal ini, saudara-saudara. Padahal sebenarnya mereka mampu untuk melakukannya. Beda sekali dengan Makedonia, di dalam kemiskinannya, di dalam segala keterbatasannya. Mereka malah berbagi, memberi apa yang mereka bisa berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, dalam teks ini, saudara, ada satu hal yang menarik. Makedonia memberi bukan karena paksaan, bukan karena didorong-dorong, dipaksa-paksa, kamu beri, bukan, saudara-saudara. Semua dilakukan atas kesadaran diri dan dilakukan karena kerelaan diri. Maka di ayat keempat dikatakan begini, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara, ketika Paulus menganjurkan untuk membantu orang-orang yang kekurangan itu, saudara-saudara, jemaat Makedonia ini malah yang meminta kami juga ikut. Maka dikatakan di situ mereka mendesak Paulus, ya saudara-saudara, mereka mendesak, mereka ingin ikut terlibat. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kerjakan dalam situasi seperti sekarang ini. Mereka ingin membantu, mereka ingin terlibat menolong orang-orang yang kesusahan. Saudara-saudara, lalu apa yang diberikan oleh jemaat Makedonia ini itu di luar ekspektasi, saudara-saudara, di luar kemampuan mereka. Di ayat ketiga dan kelima dituliskan begini, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara-saudara, perhatikan kata-kata itu, saudara. Jemaat Makedonia memberikan melampaui kemampuan mereka, dan mereka memberikan lebih banyak dari apa yang kami harapkan. Saudara-saudara,
Saudara, menarik sekali. Orang-orang ada di dalam kesusahan, orang-orang ada di dalam penderitaan, masih bisa melakukan hal yang sangat mulia seperti itu. Paulus menceritakan cerita tentang jemaat Makedonia ini kepada Korintus, supaya jemaat Korintus ini bisa tergerak, saudara-saudara, terinspirasi, saudara-saudara, untuk merespons persoalan sosial yang terjadi pada saat itu. Saudara-saudara, Paulus menegaskan, mengingatkan orang-orang Korintus, saudara, agar pertobatan orang Korintus tidak hanya menjadi konsumsi pribadi, tidak menjadi eksklusif untuk diri mereka sendiri, saudara, tapi harus dirasakan oleh orang-orang di sekitar, harus dialami, harus menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudari, belajar dari jemaat Makedonia ini, saat ini kita mungkin sedang mengalami kesulitan, mengalami kesusahan dan tekanan hidup, saudara. Tetapi sanggupkah kita di dalam persoalan ini, di dalam penderitaan, di dalam kesulitan kita tetap hidup memberkati, tetap rela berbagi dan memberi kepada orang-orang yang membutuhkan? Apakah di dalam derita kita, dalam kesulitan kita, masih ada ruang untuk memikirkan orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudara, di tengah situasi sulit bangsa kita saat ini, sebenarnya dunia ini akan bertanya seperti ini, saudara. Kekristenan itu seperti apa sih? Gereja itu seperti apa? Orang-orang Kristen itu seperti apa? Apakah di situasi seperti sekarang ini orang-orang Kristen hanya diam-diam saja menyaksikan apa yang terjadi? Atau seperti apa, saudara-saudara? Saya selalu mengingatkan hal ini, saudara, bahwa gereja kita adalah gereja yang seharusnya berpusat kepada yang paling dasar, yaitu berpusat kepada Injil Kristus. Dan orang-orang yang bergereja di GKR Telukung, orang-orang yang berada dalam proses ini, saudara, orang-orang itu memahami apa itu Injil, kemudian dia menghidupi Injil itu, dan dia membagikan Injil itu. Saudara-saudara, di dalam situasi sekarang ini sebenarnya kita harus mengaktualisasikan apa yang kita pahami itu, ya. Dan kita harus menghidupi, membagikan Injil itu saat ini di tengah situasi krisis, di tengah situasi yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan yang terjadi sekarang ini. Maka pertanyaannya, bagaimana kita melakukannya? Di tengah situasi sulit ini, bagaimana kita melakukannya? Bagaimana kita menghidupi Injil, membagikan Injil itu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah seperti sekarang ini? Saudara, yang pertama, hidupi dan bagikan Injil itu di rumahmu. Saudara, bukankah selama ini kita sering mendengar, saudara, moto gereja kita kan sering digaungkan terus-menerus, kita harus jadi berkat bagi keluarga. Sekarang, saudara, di situasi ketika kita lebih banyak waktu di rumah, apakah kita sungguh-sungguh sudah jadi berkat bagi keluarga kita? Saya menyadari saudara berada di rumah dalam waktu yang lama seperti sekarang ini sesuatu yang tidak gampang. Apalagi dengan intensitas pertemuan yang lebih banyak dengan saudara, dengan orang tua, dengan anak. Saudara-saudara, ini akan menimbulkan tingkat konflik yang lebih tinggi lagi. Dan di rumah ini, di rumah aja, saudara, saya juga menyadari bahwa tingkat stres seseorang juga jauh lebih tinggi lagi karena terlalu banyak di rumah. Tetapi di dalam situasi seperti sekarang ini, masihkah kita menjadi berkat
bagi keluarga kita. Kalau kamu seorang anak, saudara-saudara, apakah di tengah situasi sekarang ini kamu di rumah aja, kamu adalah anak yang sungguh-sungguh menyatakan perhatian, kepedulian, penghormatan, cinta kasihmu kepada orang tua? Bagi pasangan suami istri, saudara-saudara, apakah di masa seperti sekarang ini suami dan istri menjadi lebih aku? Mereka punya waktu-waktu yang berkualitas untuk ngobrol bersama, atau malah di situasi seperti sekarang ini lebih banyak ributnya, saudara-saudara? Kalau di dalam keluarga, saudara-saudari, kita mungkin punya saudara, punya orang tua yang masih belum percaya kepada Kristus, apakah mereka bisa melihat sukacita, mereka melihat ada pengharapan di dalam diri kita meskipun situasinya sulit, tapi mereka melihat diri kita sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Di situasi yang tidak mudah ini, saudara-saudara, hadirkanlah sukacita di rumah. Hadirkan sukacita itu di rumah. Bangunlah atmosfer yang menunjukkan bahwa di rumah ada orang-orang beriman, ada orang-orang yang berpengharapan kepada Kristus. Saya rindu, saudara-saudara, bahwa di situasi seperti sekarang ini, relasi di antara anggota keluarga yang mungkin sebelumnya agak renggang, agak bermasalah, sekarang saatnya harus dipulihkan, harus kembali membangun waktu untuk bersama-sama dengan keluarga. Kalau dulu mungkin berkata, wah, gak punya waktu untuk keluarga, sekarang sudah ada banyak waktu. Ayo bersama-sama bangunlah atmosfer yang baik di dalam keluarga, saudara-saudara. Jadilah berkat di dalam keluarga, dan biarlah di dalam setiap keluarga kita nyata sukacita yang ilahi. Saudara-saudara, yang kedua, hidupi dan bagikan Injil kepada mereka yang membutuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara, di situasi sekarang ini, kekristenan tidak boleh eksklusif, saudara. Di masa-masa sekarang, kita sebagai orang-orang Kristen jangan hanya diam-diam saja, saudara. Mari kita buka mata kita melihat di sekeliling kita. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada banyak orang-orang yang kekurangan, yang sedang bergumul, sedang berjuang. Dan mari kita beraksi, mari kita melakukan sesuatu untuk mereka. Saudara-saudari, secara pribadi saya bersyukur, saudara-saudara, di tengah masa pandemi seperti sekarang ini, ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang juga memperhatikan jemaat lain yang sedang berkekurangan. Saya juga bersyukur, saudara, bahwa di tengah-tengah situasi pandemi seperti sekarang ini masih banyak anak-anak Tuhan yang juga peduli, ya, pada orang lain yang juga harus beribadah, saudara-saudara. Ya, saya bersyukur banyak anak-anak Tuhan yang juga terlibat di dalam pelaksanaan ibadah online ini bisa berjalan dengan baik. Ada orang-orang yang melibatkan dirinya supaya orang lain juga bisa terus beribadah di rumah mereka masing-masing. Saudara, saya juga bersyukur, saudara-saudari, bahwa ada banyak jemaat Tuhan yang juga memperhatikan orang-orang yang kurang mampu di sekitar gereja kita secara khusus di daerah Tulung ini, dan mau berbagi kasih kepada mereka. Dan kita berharap, saudara, hal ini terus menerus dilakukan. Ya, kami akan terus mendiskusikan apa yang akan kita lakukan, yang masih bisa kita lakukan untuk orang-orang yang kurang mampu, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, secara khusus di daerah lingkup Kelubong ini, saudara. Kami mendorong semua jemaat di daerah Kelubong bisa ikut terlibat, saudara, ikut berpartisipasi di dalam berbagai cara, saudara. Menurut saya, saudara, apa yang sudah kita bangun saat ini, ya, partisipasi jemaat, keterlibatan jemaat adalah satu spirit yang sangat baik sekali. Dan mari kita terus bersama-sama melakukan hal ini.
di situasi wabah seperti sekarang ini. Mari kita tularkan kebaikan, mari kita tularkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan, saudara-saudara. Jangan sampai saudara-saudari di sekitar kita ada yang kelaparan dan kita diam saja. John Piper dalam tulisannya yang berjudul Kristus dan Virus Corona, saudara, dia mengatakan seperti ini. Salah satu tujuan Allah melalui virus corona adalah supaya umatnya mematikan ketakutan mereka dan kecenderungan mengasihani diri sendiri dan mencurahkan hidup untuk berbuat baik di tengah bahaya. Orang-orang Kristen memberi diri kepada kebutuhan, bukan kenyamanan, kepada kasih, bukan keamanan. Begitulah yang dilakukan Juru Selamat kita. Untuk itulah Ia mati. Saudara-saudara, masih ingatkah kita khotbah-khotbah tentang perkataan Yesus di atas kayu salib? Masih ingatkah kita, saudara, ketika Yesus di atas kayu salib, Ia benar-benar sangat menderita, saudara-saudara. Tetapi Ia memperhatikan orang lain. Masih ada waktu untuk memikirkan ibunya, masih ada waktu untuk memikirkan orang di sebelah. Dan harusnya kita meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan itu bukan alasan untuk tidak memikirkan orang lain. Oleh karena itu, saudara-saudara, wabah corona ini jangan sampai menghilangkan sukacita kita dan mengumpulkan rasa kemanusiaan kita. Derita yang kita alami bukan alasan untuk tidak bersukacita dan bukan hambatan untuk tidak berbagi kepada mereka yang menderita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam keluarga kami menghadirkan sukacita itu, ya Tuhan. Dan di lingkungan sekitar kami, kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang sedang menderita, orang-orang yang berkekurangan, kami bisa hadir untuk menyatakan kasih kepada mereka. Gelisahkan hati kami, ya Tuhan, agar kami tidak terdiam diri saja dengan kenyamanan, agar kami tidak diam saja melihat orang-orang sedang bergumul, sedang menderita di luar sana. Tapi kami mau menyatakan cinta Tuhan kepada mereka. Kami mau Allah Roh Kudus memimpin dan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Guru Injil Yunus yang sudah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama kita persiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita tahu kalau kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita setiap saat, setiap waktu. Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Mari kita bersama datang kepadanya, dan janganlah kita pernah meninggalkan Tuhan. Datang kepadanya dalam setiap doa kita. Penyertaan
Mari bersama kita mau berdoa untuk pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini. Kiranya kebijakan dan langkah-langkah yang diambil dapat efektif dalam menekan laju penyebaran virus corona. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan semua ciptaannya. Pada pagi ini kami bersama sehati berdoa untuk pemerintah Indonesia, baik dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah, di dalam membuat setiap kebijakan-kebijakan untuk mengatasi, membatasi, dan menekan penyebaran virus corona. Hikmat dan bijaksana Tuhan berikan agar setiap kebijakan yang akan dilaksanakan sungguh dipertimbangkan dan dapat dijalankan dengan baik, dan tidak terjadi perselisihan. Berikan juga hati yang taat untuk setiap masyarakat Indonesia untuk mematuhi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, agar kami sebagai masyarakat juga bisa membantu menekan laju penyebaran virus corona ini. Jadikan kami juga semua anak-anak-Mu yang ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan semua orang. Dengar doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bersama juga mau berdoa untuk usaha, pekerjaan, dan kebutuhan jemaat GKR Telugong. Kiranya Tuhan menolong setiap jemaat dalam menghadapi wabah sekarang ini. Allah Bapa kami yang baik, pengasih dan penyayang, kami bersyukur untuk semua kasih dan anugerah-Mu buat kami semua jemaat-Mu di GKR Telugong. Bapa, di tengah menghadapi wabah COVID ini, mungkin banyak dari kami yang juga terkena dampak di dalam pekerjaan, usaha, dan kebutuhan kami sehari-hari. Kami memohon belas kasihan-Mu dan penyertaan-Mu buat kami semua untuk dapat bertahan dalam menjalani kehidupan kami di tengah wabah COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu berserah dan bersandar kepada setiap pimpinan-Mu. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Nya yang selalu berserah dan menaruh harap di dalam Yesus. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Jawablah doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini. Segala hormat dan kemuliaan buat Allah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, pohon zaman sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saat teduh Tuhan memberkati.